Aku tuh sangat dikenal sebagai YouTuber yang suka nge-review lipstick. Jadi pada saat aku bikin lipstick, mereka pasti ekspektasinya tinggi. Kenapa? Basically karena memang gak ada yang percaya sama lokal brand waktu itu. Jadi kayak nggak mungkin lah ada drugstore yang mau, nggak mungkin ada supermarket atau department store yang mau. Jadi mau nggak mau kita harus jalan sendiri nih dengan modal yang ada. Sekarang BLP aja barely touch 1% of total market share. Who knows kedepannya bisa dikenal di dunia internasional juga gitu. Kalau kita ngomongin soal modal, itu ada dua sebenarnya. Intangible sama tangible. Kalau tangible kan artinya uangnya ya. Kebetulan banget aku beruntung punya papa sama mama yang masih punya dana pensiun cadangan. Dana pensiun mereka tuh mereka hibahkan ke aku untuk bikin BLP pertama kali. Mungkin kalau waktu itu mereka nggak punya dana pensiun, ya mungkin mimpi aku cuma sebagai mimpi. Karena memang pada saat itu zaman investment seperti sekarang, kayak VC, venture capital tuh nggak booming untuk dunia beauty ya kan. Jadi kayak dulu tuh susah banget untuk cari modal. Jadi beruntung banget aku punya orang tua yang masih punya dana cadangan yang aku pakai. Waktu itu aku pinjam untuk modal pertama kali BLP. Yang kedua adalah modal intangible, di mana modal intangible tuh branding. Kalau mungkin aku dulu tidak pernah bekerja di perusahaan kosmetik, aku tidak pernah bekerja sebagai makeup artist, aku tidak pernah bekerja sebagai orang di dunia sosial media, mungkin orang nggak akan kenal BLP secepat itu. Jadi sudah ada rasa percaya antara customer yang kita sebut BLP girls dengan si Lizzy Paranya. Jadi pada saat Lizzy Para bikin kosmetik, terutama lipstick, karena waktu itu tuh aku inget banget di tahun 2016, aku tuh sangat dikenal sebagai YouTuber yang suka nge-review lipstick, lip swatches. Jadi pada saat aku bikin lipstick, mereka pasti ekspektasinya tinggi dan mereka pasti sudah punya rasa percaya dengan si Lizzy Para atau BLP ini. Jadi waktu itu kita memutuskan untuk menggunakan jalur online. Kita menggunakan website blpbeauty.com dan kita pemasarannya lewat Instagram waktu itu @blpbeauty ya kan. Kenapa? Basically karena memang gak ada yang percaya sama lokal brand waktu itu. Jadi kayak nggak mungkin lah ada drugstore yang mau, nggak mungkin ada supermarket atau department store yang mau. Jadi mau nggak mau kita harus jalan sendiri nih dengan modal yang ada. Dan akhirnya kita menggunakan si website itu. Dan ternyata sambutannya sangat positif gitu dan terbukti. Jadi pertama kali kita launching BLP itu tanggal 20 Juni 2016, itu websitenya crash. Saking banyaknya orang yang mau coba akses. Sebenarnya modalnya itu ada dua, itu antara modal branding atau modal kepercayaan dengan modal uang itu sendiri. Dan itu mungkin buat semua orang yang ingin membuat bisnis apapun itu ya, itu sudah harus dipikirkan tuh, punya nggak sih modal tangible dan intangible itu. Kurang lebih dari tahun 2014 sampai 2016, jadi kurang lebih 2 tahun lah untuk bisa memformulasikan BLP mulai dari produk, dari branding, dari finance segala macam, kurang lebih 2 tahun. Orang yang pakai itu mendapatkan feel yang sama pada saat orang kenal si Lizzy Para. Jadi vibe itu harus yang ramah, kemudian soft, intinya makeup for everyone. Makanya kalau dilihat kita tuh jarang banget pakai model yang macam Victoria's Secret model, kalau bisa modelnya lokal. Kemudian kita sering banget pakai model-model yang teman-teman kita, kayak misalnya anak kantor atau mungkin temannya siapa, kita pakai dan kita sebisa mungkin minim retouch sehingga orang masih bisa lihat garis wajah. Cuma kita tahu dan kita sadar bahwa dunia beauty atau kosmetik, color terutama, itu orang masih butuh pegang, orang masih butuh coba. Dan kita percaya bahwa experience offline itu sangat penting untuk dunia kosmetik gitu. Dan akhirnya kita mencari tahu nih, apakah kita mau masuk ke department store kah? Kita mau masuk ke drugstore kah? Atau kita mau buka toko sendiri kah? Kita ini brand baru, kita tuh brand lokal, produknya belum banyak. Kalau seandainya kita masuk ke store yang generik, orang nggak akan pernah bisa merasakan experience dari si BLP itu sendiri. Dan kita percaya bahwa branding tuh powerful. Dan waktu itu kebetulan banget kita adalah local brand pertama yang ada di department store itu. Waktu itu di Lotte Shopping Avenue. Dan tempatnya besar, sekitar 12 meter persegi. Kita diberikan kebebasan dan kita dijajarkan dengan brand-brand internasional yang harganya 3-4 kali lipatnya BLP. Jadi kayak dari segi branding dapat banget, dari segi vibe dapat banget. Dan kita ingin membuat sebuah vibe kalau orang datang ke beauty space BLP itu rasanya nyaman. Kayak mungkin kalau bapak-bapak atau mas-mas lagi nungguin pacarnya masuk ke situ tuh nggak ngerasa terintimidasi gitu. Makanya kalau disadari semua beauty space BLP itu desainnya seperti toko furniture, bukan kayak toko kosmetik. Karena kita ingin rasanya itu seperti di rumah.
Sebenarnya kuncinya itu adalah konsistensi sih. Namanya tren kan berubah ya, tapi kita sudah harus punya satu pegangan dari si brand ini. Jadi kita harus konsisten walaupun waktu berubah, walaupun generasi berubah, kita sudah harus punya satu nyawa yang kita bawa walaupun kita evolving gitu. Jadi kalau misalnya dilihat walaupun sekarang kan sebenarnya targetnya kosmetik BLP ini mulai berubah nih. Kalau dulu targetnya millennials, sekarang udah mulai Gen Z, ya kan? Tapi kita nggak mau menghilangkan value dan juga nyawa DNA dari si brand BLP. Jadi walaupun banyak banget brand-brand baru yang bermunculan, orang akan ngelihat BLP ya seperti BLP, nggak tiba-tiba BLP jadi brand A atau tiba-tiba jadi brand B. Kadang-kadang sebagai seseorang yang bekerja di sini atau founder suka gatel sebenarnya, kayak wah kok ini keren banget ya sekarang, kayaknya vibe-nya tuh lebih colorful, lebih neon ya nggak sih, terus lebih edgy. Tapi kadang-kadang pikir lagi gitu, kita harus stick sama apa yang kita percaya dan kita buat dari awal. Karena yang melihat itu kan hasilnya orang dari luar. Mungkin kita bosan ya dengan hal-hal yang seperti itu, konsistensi. Tapi orang luar nggak melihatnya seperti itu. Jadi kalau dilihat sekarang pasar beauty itu berkembang sekali. Baik itu color kosmetik ataupun skincare. Karena terbukti dari tren investment itu juga mulai bergerak ke dunia beauty nih. Pasar Indonesia itu besar sekali. Kalau kita lihat ya, sekarang pemain terbesar nomor 1 di Indonesia itu local brand, bukan brand internasional. Artinya bahwa kita tuh bisa berjaya loh di negara sendiri, dan negara sendiri itu adalah sebuah pasar yang sangat besar. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau bergerak di dunia ini, baik di dunia service kayak makeup artist misalnya atau salon, atau mungkin di dunia produk seperti skincare atau makeup produk, itu sebenarnya pasarnya masih besar sekali dan masih bisa sekali digarap sih. Sebenarnya masih banyak opportunity yang bisa kita buka di sini.